menolak lupa kasus Nenek Mina yang menggegerkan tanah air. Ia bersalah atas pencurian 3 buah kakao. Namun, penghukuman terhadap Nenek Mina mengusik rasa keadilan masyarakat dan dinilai berlebihan. Kasus ini kerap kali disinggung sebagai pengingat akan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lantas, siapakah sosok di balik Nenek Mina tersebut? Nenek Mina alias Nyonya Sanrudi binti Sanatma lahir di Banyumas pada tahun 1955. Nenek Mina merupakan seorang petani dari Dusun Sidoarjo, Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Nenek Mina menggarap tanah berukuran 1125 meter persegi. Tanahnya bukan miliknya itu ditanami macam-macam komoditas seperti ketela, kacang panjang, dan cabai. Nenek Mina melewati jalan kecil dari Dusun Sidoarjo menuju kebunnya, mulai dari menyaingi rumput, memupuk, hingga menanam cabai dan kacang panjang yang dilakukan keduanya sendirian. Begitulah kira-kira keseharian wanita 55 tahun tersebut. Pada tanggal 2 Agustus 2009 silam, kemalangan menimpa Nenek Mina. Kasus ini bermula ketika Nenek Mina memanen kedelai di perkebunan PT Rumpun Sari Antan. Matanya tertuju pada 3 buah kakao matang di atas pohon yang tertanam di lahan perkebunan. Dia memetiknya untuk dijadikan bibit di tanah garapannya. Tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan menegur dan menanyakan perihal biji kakao yang tergeletak di bawah pohon. Nenek Mina mengakui dan menyampaikan permintaan maaf kepada mandor sembari menyerahkan 3 butir kakao. Nenek Mina berpikir semua beres dan bekerja seperti biasanya. Namun, dugaannya meleset. Selang seminggu kemudian, kepolisian setempat melayangkan surat panggilan kepada Nenek Mina. Proses hukum pun terus berlanjut, sampai akhirnya ia harus duduk sebagai terdakwa kasus pencurian di pengadilan di Purwokerto. Pada tanggal 19 November 2009, tanpa didampingi penasihat hukum, Mukhlis Bambang Lukmono, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memvonisnya pidana penjara 1 bulan 15 hari. Dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa Nenek Mina alias Nyonya Sanrudi binti Sanatma pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2009 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di perkebunan milik PT RSA 4 Dharma Kradenan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut. Terdakwa melihat 3 buah kakao yang bergelantungan di pohonnya, maka seketika saja timbul niat terdakwa untuk mengambil buah kakao tanpa izin. Terdakwa mengambil 3 buah kakao dengan berat sekitar 3 kg mengambil dengan cara dipetik menggunakan tangan. Dan terdakwa juga membawa 1 buah kandi untuk menaruh buah kakao tersebut. Belum sempat membawanya, ternyata perbuatannya diketahui mandor perkebunan yang sedang melakukan patroli dan telah menangkap basah terdakwa setelah buah kakao tersebut berada di tangan terdakwa. Kemudian akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian. Penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya mengajukan 3 orang saksi. Saksi pertama, Jawali bin Warno Soekarto. Saksi kedua, Tarno bin Sumanto. Saksi ketiga, Rajiman alias Diwan bin Asmareja. Tuntutan penuntut hukum. Setelah pembuktian selesai, kemudian melakukan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa ditutup. Selanjutnya, penuntut umum membacakan tuntutan pidananya, yaitu supaya majelis hukum memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Nenek Mina secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nenek Mina dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti 3 kg buah kakao dikembalikan pada pihak PT RSA 4 Dharma Kradenan. 1 buah kandi dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp1.000 dan dalam perkara ini kejahatan pencurian Nenek Mina ada dalam pasal 362 KUHP, yaitu kejahatan mengenai harta benda. Unsur-unsur dalam pasal 362
KUHP tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi dan barang bukti berupa 3 kg kakao serta 1 buah kandi. Pasal-pasal dalam KUHP mengenai tindak pidana yang masuk dalam golongan kejahatan misdemeanor termuat dalam buku kedua KUHP selalu mengandung unsur kesalahan dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau dolus. Kemudian terdapat juga alasan menghilangkan sifat tindak pidana dalam KUHP. Alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggung jawab dalam pasal 44, daya paksa overmatch dalam pasal 48, pembelaan yang melampaui batas atau nudir excess, pasal 49 ayat 2, perintah jabatan oleh penguasa tanpa wewengan, pasal 51 ayat 2. Setelah alasan pemaaf dan pembenar tidak terdapat pada kasus Nenek Mina, kemudian dipertimbangkan mengenai ada tidaknya tindak pidana dengan cara menghubungkan fakta yang ada dengan semua unsur-unsur pasal dari peraturan perundang-undangan. Saksi-saksi dan terdakwa telah memberikan keterangan serta barang bukti secara sah dalam persidangan yang ternyata satu dan yang lainnya saling berhubungan. Fakta-fakta tersebut kemudian akan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal dari peraturan perundang-undangan. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur berikut. Yang pertama, barang siapa. Kedua, mengambil sesuatu barang. Yang ketiga, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Keempat, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum. Unsur-unsur di atas menunjukkan kesalahan dari pelaku pidana. Kesalahan Nenek Mina adalah kesengajaan sebagai maksud, yaitu si pelaku menghendaki perbuatannya. Secara dialektik, ada dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu teori kehendak atau will story dan teori bayangan Wortelling teori. Teori kehendak menganggap kesengajaan atau dolus ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu melakukan perbuatannya ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan si pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Kemudian teori Aristoteles dalam Beni Besu mengemukakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan vindikatif dan keadilan absolut. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang menurut prosedur hukum serta alasan yang mendasar, bukan karena perasaan sentimen, setia kawanan, kompromi, dan hal yang sejenisnya. Keadilan absolut. Keadilan absolut adalah menjatuhkan hukuman pembalasan kepada seseorang bersalah seimbang dengan kejahatan serta ada praktik main hakim sendiri. Contohnya kasus pencuri dipotong tangannya dan sebagainya. Kasus Nenek Mina ini tidak menggunakan keadilan absolut, tetapi menggunakan keadilan vindikatif. Karena hukum yang positivistik adalah hukum yang berdasarkan peraturan undang-undang dan tidak mengenal adanya spekulasi. Hal ini sesuai dengan keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan vindikatif, yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang menurut prosedur hukum serta alasan yang mendasar. Tidak ada perasaan seperti sentimen, setia kawanan, kompromi, dan lain sejenisnya. Adapun amar keputusan yang diucapkan oleh hakim. 1. Menyatakan terdakwa Nenek Mina alias Nyonya Sanrudi binti Sanasma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. 2. Menjatuhkan pidana, oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 bulan. 3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 3 kg buah kakao dikembalikan kepada PT Rumpun Sari Antang 4 Dharma Kradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto, dan 1 buah kandi dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000.
Penerapan hukum menggunakan prinsip kemanusiaan dalam amar putusan tersebut adalah bahwa setelah banyaknya dukungan yang terus mengalir dari masyarakat untuk Nenek Mina dan hakim berkewajiban memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan dalam kasus melalui putusannya, maka hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa. Setelah pemberitaan kasus Nenek Mina telah dimuat di media massa secara luas, simpati dan dukungan kepada Nenek Mina terus mengalir. Sejumlah penggiat menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral agar majelis hakim memberikan keadilan yang sesungguhnya. Kalau dampaknya tidak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban, itu bisa ditangani dengan pendekatan lain. Dalam hal ini, hakim pun memberikan keputusan penerapan hukum menggunakan prinsip kemanusiaan setelah mengadakan musyawarah dan mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini. Dari pembahasan kasus Nenek Mina, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nenek Mina dinyatakan bersalah atas perkara pencurian 3 kg buah kakao karena unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi. Kemudian, alasan pemaaf dan alasan pembenar juga tidak terdapat dalam kasus Nenek Mina. Maka dari itu, setelah semua unsur di atas terpenuhi, maka hakim dalam perkara ini dapat menjatuhkan hukuman secara normatif, yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada undang-undang sebagai hukum dan tidak mengenal adanya spekulasi pertimbangan yang positivistik. Pertimbangan yang berdasar pada prinsip kemanusiaan, yaitu pertimbangan yang memandang hukum, tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang peraturan tertulis, tetapi sebagai kenyataan sosial yang ada dalam kehidupan. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang menangani kasus pencurian 3 buah kakao menjatuhkan putusan kepada Nenek Mina dengan pidana selama 1 bulan 15 hari. Dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Nenek Mina karena melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 bulan. Ketika implementasi hukum positivistik mendahului prinsip kemanusiaan dalam menangani kasus-kasus yang membutuhkan rasa keadilan masyarakat, maka akan menghasilkan putusan yang menjamin adanya kepastian hukum. Sehingga pertimbangan prinsip kemanusiaan sangat dibutuhkan, terutama dalam kasus-kasus yang membutuhkan rasa keadilan masyarakat, walaupun kepastian hukumnya dikesampingkan. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita bisa memetik pelajaran di balik kasus Nenek Mina. Ingat kalimat yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus bahwa hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.